Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa wafiqna wa wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul maghrib musalla al-fatah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada hari ini dengan izinnya Allah, dengan kuasa dan kehendak Allah, kita semua bisa melangkahkan kaki menuju musola yang kita cintai ini guna melaksanakan yaitu sholatul maghrib dengan berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan niat kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita pada hari ini ibadah yang diberikan oleh Allah berkahnya, diberikan rahmat, curahan rahmat kepada kita, dan juga dikasih keampunan atas segala dosa-dosa kita. Dan semoga yang terpenting adalah Allah jadikan semua itu ridho. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini insyaallah pembahasan kita yaitu mengenai apa ya? Fitnah aja sudah. Fitnah akhiruz zaman. Karena melihat kondisi saat ini mengerikan sekali, ya. Tanpa adanya ilmu kita akan terjerumus. Namun sebelum kita membicarakan tentang fitnah akhir zaman, Rasulullah SAW beliau memberikan informasi kepada kita. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah was sunnata rasul. Taraktu, aku tinggalkan, ya. Fikum, taraktu fikum, pada kalian, kata Nabi. Jadi hadisnya begitu. Aku tinggalkan pada kalian amroini, dua perkara. Lan tadillu, dengan dua perkara ini lan tadillu, tidak akan sesat juga, ya. Artinya berpegang kepada dua perkara, insya Allah tidak akan sesat. Dunia tidak sesat, di akhirat pun tidak sesat. Itu yang kita cari, ya. Itu yang kita cari. Ma tamassaktum bihima, apa-apa yang dikatakan oleh Nabi dua perkara tadi, ya. Kitab Allah wa sunnata rasul, yaitu kitab Allah itu Al-Quran, wa sunnata yaitu hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita kumpul di sini, ya. Untuk apa? Ya, untuk membahas tentang apa yang ada di dalam Al-Quran maupun apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Namun apa? Al-Quran hadis ini kalau kita tidak pelajari, kita tidak tahu hikmah, kita tidak akan tahu makna daripada kehidupan kita ini. Karena kita tidak pernah mengaji, karena kita tidak pernah menuntut ilmu. Nah, bersyukur kita kumpul-kumpul begini, ya.
bersyukur. Karena ilmu itu juga harus dituntut, ya, agar kita mengetahui kuasanya Allah, kebesarannya Allah, serta mengetahui apa-apa yang terjadi, terutama hidup ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita tidak mengetahuinya, berarti kita termasuk awam. Awam itu artinya tidak paham, tidak ngerti. Kalau sudah tidak paham, tidak ngerti, akibatnya apa? Kita akan taklid. Taklid itu mengikuti. Dan taklidnya ini bisa buta, ya, ikut kepada seseorang yang kita tidak mengetahui ilmu. Itu dilarang juga, dilarang. Dalam surah Al-Isra disebutkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad ulaika ka'anhu mas'ula, ya. Janganlah kita, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, tapi kita tidak memahaminya. Apalagi istilahnya asal main tuntut aja, ya, asal main kaji aja. Sekarang kan mudah, Pak, menuntut ilmu tuh melalui HP, ya, bisa, Pak, ya, bisa, kayak misalnya dengarkan ceramah ini, ceramah itu dari ustadz ini, ustadz itu, boleh, tapi apa? Hati-hati. Ketika kita dapatkan ilmu tersebut, ya, kemudian kita tidak mengetahui tentang hal ihwal ilmu tersebut, itu akan bisa menjadikan kita sesat, ya, bisa menjadikan kita sesat. Inna sam'a, ya, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Makanya hidup ini memang kita harus hati-hati, waspada, hati-hati terhadap ilmu yang kita dapatkan daripada seseorang tadi, karena ilmu tadi bisa menjadikan sesat. Walaupun yang kita dapatkan dari Al-Quran maupun dari hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau betul-betul dipegang Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang kita peroleh, yang kita dapatkan melalui apa? Ya, tentu melalui ilmu yang benar, ilmu yang bagus, dari guru-guru yang benar, dari syekh-syekh yang benar, dari ulama yang benar. Selamat kita, Pak. Karena ulama sekarang ini atau ustadz-ustadz, kiai-kiai kita itu kadang-kadang bisa dolul mudillun, bisa sesat, menyesatkan kita. Apalagi kalau nggak kenal siapa itu ulamanya, ya, bukan berarti Ustadz Adi ini top, enggak juga. Ulun ini menyampaikan juga penuh dengan kehati-hatian. Takut juga, Pak, ya, kalau kita menyampaikan ilmu itu asal-asalan, karena nanti dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Makanya bagus kalau menuntut ilmu itu sama ulama yang baik, ulama yang lurus, ya. Sekarang ada yang mengaku ulama lurus tapi beko, tahu nggak, ya? Bahaya tuh, hati-hati itu. Ilmu agama itu kan apa? Ada 3, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf atau akhlak. Nah, ketiga ilmu ini kita dapatkan dari mana? Ya, dari Jibril. Ketika Allah merintahkan kepada Jibril untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad, ternyata wahyu itu Jibril ingin memperkenalkan langsung kepada umatnya Nabi Muhammad. Jibril bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman, ya, apa itu habis iman apa, ya? Dia ada 3 tuh.
Islam, ya. Yang ketiga apa itu ihsan, ya. Kalau iman itu ya ilmu tauhid, Pak. Kalau di Islam ya itu tentang ilmu fikih. Kalau itu ihsan itu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, budi pekerti. Begitu ditanya kepada Rasulullah apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ternyata apa? Rasul mau menjawab, dijawab sendiri sama malaikat Jibril. Ya. Sudah nanya baik, yang jawab dia juga. Ngapain bertanya? Nah ternyata itu hikmahnya, Pak. Ingin memperkenalkan kepada umatnya, yang namanya iman itu ini, namanya Islam itu ini, namanya ihsan itu ini. Apa iman, Pak? Iman itu tentang apa yang ada di dalam rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir sampai kudrah dan iradah. Atau apa? Qada dan qadar. Nah itu. Tapi yang nanya Jibril, yang jawab Jibril. Ya. Nah, jadi menguji aja, Jibril itu menguji. Apa itu Islam ya Rasulullah? Maka datang tuh Pak, dia bersimpuh di pahanya Nabi, manja Jibril. Tapi Jibrilnya nggak apa-apa, menyerupai manusia. Gagah Pak, gagah, cakep, ya. Sahabat mana ada yang tahu gitu. Kalau itu Jibril, apa itu Islam? Ya, kemudian tak lama begitu Rasul menjawab, Jibril sendiri ngomong, Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa iqamas shalah wa atuz zakah, ya, dirikan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian saum syahri Ramadan, puasa, kemudian al-hajju baital haram, menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram. Dijawabnya Pak. Kemudian apa itu ihsan? Begitu Nabi menjawab, apa kata Jibril? Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Islam itu adalah apa? Ihsan itu adalah engkau berbuat kebaikan. Artinya berbuat kebaikan, engkau melaksanakan ibadah. Ya, sholat ini kan ihsan nih Pak. Engkau melakukan ibadah, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, ya. Al-ihsanu an ta'budallah. Kebaikan itu kepada Allah. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu dilihat Allah. Apa seakan-akan kamu melihat Allah? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi kalau kita beribadah ini Pak, berbuat kebajikan ini seakan-akan apa? Kita melihat Allah. Seakan-akan. Ya, bisa nggak melihat Allah? Nggak bisa. Begitu seakan-akan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat kita. Nah itu. Jadi kayak sholat nih Pak. Sholat ini seakan-akan, artinya seakan-akan melihat itu, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita, Allah memperhatikan kita. Nah itu. Belajar ya. Jadi setiap ibadah aja, setiap ibadah apa saja. Nanti ibadah kurban nih, ya. Ibadah kurban itu yakin bahwasanya ibadah kurban ini kan apa Pak? Merupakan latar belakang daripada seorang Rasulullah, ya, menjadi sunnahnya Rasul yang terdahulu siapa tuh? Nabiullah Ibrahim. Itu syariat itu. Dengan ibadah tersebut seakan-akan kita ini melihat Allah. Allah perintahkan kepada kita. Kalau tidak lihat Allah yang melihat kita, yakin itu, ya, yakin. Insyaallah kita akan dapat pahala. Ya. Berapa sudah sampai kita? 10. Alhamdulillah. Ya. Belum masuk waktu Idul Adha sudah terkumpul 10 sapi. Ya. Alhamdulillah.
Barang ya, penting 10 tuh. Nah, jadi ilmu agama itu 3 itu aja Pak, ya. Tauhid, nah itu haji, tauhid. Zaman sekarang ini Pak, jarang ada orang bisa menguasai 3 ilmu ini, jarang. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf atau akhlak, jarang Pak. Nah sekarang ini paling ramai itu orang belajar ilmu tauhid. Nah ilmu tauhid biasanya kalau ilmu tauhid ini lulusan dari Madinah, ya kan? Madinah, memang tauhid diajari, dipelajari. Tapi fikih mungkin ala kadarnya aja kali ya, ala kadarnya aja. Mohon maaf tuh, karena ada dari lulusan Madinah itu, ketika dia belajar fikih, dia mengatakan rukun wudu itu ada 2. Padahal rukun wudu kan berapa? Nah itu hati-hati sampai itu bisa sesat tuh. Ya kalau nggak tahu ilmu fikih ini benar. Saya tidak mau menyampaikan siapa ulamanya. Dia keluar-keluar di media sosial. Nah itu jadi fitnah tuh. Bahwasanya rukun wudu itu 2 disebutkan. Padahal berapa? 6. 13 itu sholat Pak. Rukun sholat 6 Pak. Itu Al-Quran loh itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai hambaku yang beriman, kata Allah, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, sapu wajahmu, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tanganmu sampai siku. Wamsahu bi rumusikum, dan usap kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu ya sampai terkena mata kaki. Itu Al-Quran tuh 4. Dalam ilmu fikih itu 6. Apa? 2-nya ini. 2-nya, satunya niat, yang 6-nya tertib. Nah itu Al-Quran. Kalau yang 2-nya ini niat sama tertib, itu diambil dari hadis Nabi. Tapi ada ulama sekarang, wah mantap ya. Pokoknya apa sih kalau kayak kita ini juga ya, bahasanya kan online kan, live terus. Tapi ketika live dia mengatakan 2. Itu kalau yang didengar orang awam sesat, sampai bisa sesat tuh. Ya nah? Kalau orang yang tidak paham, tidak ngerti, dibilangnya rukun wudu 2, parah itu. Nah ini yang hati-hati kita. Itu yang namanya fitnah. Nah tapi susah juga zaman sekarang mau belajar gitu ya, sama guru-guru kita yang 3-3-nya paham maka ilmu tersebut susah Pak. Ya susah sekali. Apalagi zaman sekarang nih. Kita dapatkan orang seperti itu susah ya. Alhamdulillah di kampung ini ada Ustaz Haji Komar. Sebenarnya beliau paham itu, karena beliau lulusan yang Sunan Kalijogo. Jogo kali. Beliau nih iya Pak. Fakultas apa sih? Fakultas Tarbiyah. Sama-sama saya beliau. Jadi kami waktu kuliah di IAIN, Institut Agama Islam, itu yang dibahas ya 3 ilmu ini. Alhamdulillah beliau jadi guru. Tidak sembarangan bagi guru. Ya. Oh, ada sertifikatnya juga ya. Tanya beliau. Tapi tua beliau. Ya, tua beliau. Saya masih SMP, beliau sudah kuliah ya, jauh sekali. Nah jadi alhamdulillah, makanya cari guru yang benar ya. Apalagi kalau menuntut ilmu tanpa guru, tambah parah ya. Malam syekhahu bahwa syekhu syaitan. Barang siapa yang menuntut ilmu
tanpa ada gurunya setan. Hati-hati biar. Ini ulama sufi ini yang mengatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu tanpa ada guru syekh bahasanya, gurunya bahwa syekhu syaitan. Ini sekarang sampai kalau lihat HP ya kan, belajar melalui HP boleh, dari larang, tapi tanyakan sama yang paham. Kata Allah apa? Pas'alu ahla zikri, tanyakan sama orang yang ahli. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak memahami. Gak usah malu-malu. Kalau katanya ya malu bertanya, sesat di pasar. Nanya Pak, gak usah malu-malu. Ustaz, ini, mana ini? Oh ini. Jangan langsung amalkan aja ini. Datanya disesatkan sama yang nyampaikan. Hati-hati Pak. Sampai artinya baca Yasin aja sesat. Semua yang dasar aliran. Kenapa? Ya karena pikirnya mungkin kurang. Apalagi tasawufnya, akhlaknya, ya. Nah lulusan ilmu sekarang tuh baik. Mohon maaf aja, ilmu akhlaknya itu kurang semuanya. Karena ketika mengkaji ilmu tasawuf aja dibilang sesat. Kayak apa mau dapat ilmu akhlaknya Rasulullah, dibilangnya sesat kita. Nah, yang penting hati-hati aja lah, hati-hati, betul-betul ilmu. Ya. Allah matikan ilmu itu, Allah menghilangkan, mensirnakan ilmu itu dengan matinya para ulama. Jadi kalau ulama itu matian semua Pak, hilang ilmu itu semua. Paling gampang Allah memusnahkan, mensirnakan ilmu tadi. Mati ulama, habis Pak. Jadi apa? Yang ada nih tinggal yang bungul. Anaknya. Pak De ngomong gitu, saya bacakan hadisnya nih. Biar tahu semua nih. Ini hadisnya cukup sore nih Pak ya. Kemarin Jumat itu saya sampaikan juga tuh. Mudah-mudahan paham ya. Nah jadi Rasulullah itu dia memiliki kelebihan Pak. Kelebihan para Rasul itu namanya mukjizat. Dia mengetahui kehidupan masa lalu sampai masa yang akan datang. Itu kelebihannya Rasul, itu mukjizat namanya. Makanya ketika kita belajar Al-Quran maupun hadis Nabi, itu hadis Nabi itu ribuan Pak. Sampai kalau baca satu aja yang meriwayatkan hadis itu bisa jadi alim juga. Kan dia ada namanya kalau dalam ilmu hadis itu kutubus sitoh, 6 perawi hadis yang paling handal. Siapa itu? Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmizi, Abu Daud, siapa lagi misalnya? Al-Hakim. Itu sampai kalau tahu itu alim sudah baik. Alim lah. Berhak sampai untuk menggulung di kepala ini. Digulung-gulung pakai imamah. Berhak itu. Ini hadis cuma berapa buah. Sekarang ini hati-hati itu di media sosial itu. Makanya kan sering untuk Ustaz Somad itu baru hafal hadis berapa buah sudah ngomongnya ngelantur. Baru hampir hadis berapa biji berapa buah, mati laptop bilang Ustaz Somad bingung dia. Ya, laptopnya mati, dah apa lagi hadisnya. Abdul Somad tuh ahli hadis Pak, karena dia ambil jurusan hadis. Kalau Ustaz Hidayat itu ahli tafsir. Orang kita NU ada yang top lagi ahli tafsir, yaitu Gus. Nah, sampai kalau ngaji di sini bagus itu pakai Gus Bahar,
Dia sembarangan lihat ustadznya, ya hancur sudah. Lu kasihan aja, istilahnya rekomendasi aja. Cuma gaji ini tafsir sama juga ya, hadis sama sama. Lalu tafsir untuk kalangan kita orang yang Gus. Dia bacakan hadis ini. Saya di alat nasi sanawatu khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yutaman fiha al-kha'in wa yukhawwilu fiha al-amin wa yantiqu fiha al-ruwaybidah. Qila ya Rasulullah wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajul at-tafihi fi amril 'ammah. Nah, itu hadis Nabi. Ini membicarakan tentang akhir zaman. Kata Nabi, akan datang kepada manusia tahun di mana manusia itu akan datang tahun-tahun. Ini sudah masuk tahunnya sekali. Kalau bahasa anunya biar enak, akan datang di akhir zaman kita ketemu tahun itu, dan tahun itu kata Rasulullah penuh dengan tipu daya. Nah, jadi ada tipu daya, tipu muslihat. Kalau bahasa anak muda, tahun bote-bote. Tahu bote-bote? Apa kata Rasulullah? Pendusta dipercaya. Itu satu, ya satu. Pendusta dipercaya kata Nabi. Kemudian orang jujur didustakannya. Ya, orang jujur didustakan. Kemudian orang yang pengkhianat dikasih amanah, ya. Dan orang yang amanah dikhianati. Kira-kira masuk dah sudah? Masuk dah? Masuk semua, ya kan? Nah, kita akan cari jalan keluarnya seperti apa. Dan kemudian dan berbicara di zaman itu kata Rasulullah, ya, di zaman yang saat ini, wayantiqu fiha ruwaybidah. Nanti di zaman tersebut kata Nabi ada kaum ruwaybidah. Ruwaybidah itu dia tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki ilmu bahasanya, tapi banyak bicara. Nah ini, ya Allah, karena sudah dapat. Dan punya ilmu, dan berkompeten, dan ahli, banyak ngomong kata Nabi. Ruwaybidah namanya, ya. Oleh karena ruwaybidah tadi apa? Apa yang harus kita kerjakan, Pak? Nah, kita langsung aja. Nah, kalau diceramai panjang. Tentu ketika menghadapi hal semacam itu, kita dianjurkan untuk menjauhinya, ya kan? Menjauhi daripada fitnah. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya agar kita terhindar daripada fitnah ini? Karena ketika fitnah ini menjadi-jadi, itu bisa kena kita. Kalau bisa kena, ya kadang-kadang tidak sadar kita kena fitnahnya. Ini bahaya. Ternyata pengaruhnya sampai apa? Dunia ini dan akhirat. Solusi yang dikeluarkan oleh Rasulullah apa, Pak? Pertama, Nabi menganjurkan banyak berdoa. Dari Nabi itu aja, Pak. Nabi tidak berikan solusi yang gimana-gimana sesuai dengan perkembangan zaman ini. Karena Nabi itu kalau masalah urusan dunia, Pak, mohon maaf aja, Pak, ya. Dunia itu, ya, mana pihakmu? Nabi pernah mengingatkan kepada kita, kalau akhirat itu urusanku kata Nabi. Kalau dunia itu kamu yang lebih tahu. Karena zaman Nabi beda dunianya dengan zaman kita. Jadi Nabi itu kalau urusan dunia, Pak, beliau menyerahkan sama kita.
Tapi kalau urusan akhirat, beliau jagonya. Paham nggak kira-kira? Nah, oleh karena dunia ini urusan kita, bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita mengatasi solusinya, hanya kita yang bisa. Nabi cuma mengajarkan dengan satu, yaitu doa. Itu saja, Pak. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah dari ulama-ulama tafsir, ya. Jadi Al-Quran itu kan ada ulama namanya tafsir. Itu penafsirannya ulama-ulama itu memberikan solusi jalan keluar. Belajar hadis Nabi itu kan ada syarahnya, penjelasan daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli pensarah hadis. Itu dapat kita ilmunya. Nah, ini bersyukur. Tapi kalau dari Nabi, apa tadi? Apa doanya, Pak, kira-kira? Tahu lah doanya. Nah, doanya itu satu, dianjurkan kalau zaman sudah penuh fitnah ini disuruh baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Nah, itu dari Nabi. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, qalbi 'ala dinik, jadikanlah hatiku ini dalam keadaan taat kepada agama, taat kepada agama. Itu aja. Itu dari Nabi begitu, Pak. Yang bolak-balikan hati ini kan hanya Allah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian fitnah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, bolak-balikanlah hatiku ini dalam keadaan taat. Jangan sampai terbawa-bawa dengan fitnah. Karena kalau sudah terkena fitnah, ya Allah, ngeri banget. Ya, salah satunya media ini kan. Media ini kan banyak fitnahnya. Tanpa disadari kalau kita tidak berlindung kepada Allah, sudah kena sampai Allah. Apalagi yang punya HP, namanya siapa itu, Pak? Yang suka komen-komen itu? Netizen itu ya. Ikut juga sampai ya kan? Ada misalnya. Ya Mas, hati-hati Mas. Posting ini, komen dulu, itu fitnah sudah. Nggak terasa. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, disuruh supaya kita terjauhkan daripada fitnah. Apa Pak? Kedua, Nabi menganjurkan ketika kita melakukan sholat 5 waktu, itu ada di sholat 5 waktu. Ya. Kita membaca tahiyat akhir, biasanya di ujung tahiyat akhir itu apa? Ada doa yang terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu ditambahi, Pak. Ditambahi. Apa tambahannya, Pak? Nah, ini hadisnya nih. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum, apabila kamu melakukan tahiyat akhir, ya kan? Fal yasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Habis bil alamina itu kan jangan assalamualaikum dulu. Ya, jangan assalamualaikum. Fal yasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah min arba'in, dengan 4 perkara. Kira-kira apa enggak doanya? Kalau enggak nanti yang punya HP ada grup kan? Masa ada grup kan? Nah, nanti kalau Ustaz kirimkan itu bacaannya ya sama Mas Aldi, nanti biar dikirim di grup. Nah, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada azab neraka jahanam. Itu fitnah awal, fitnah di akhirat. Wa min adzabil qabri, dan aku berlindung pada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung daripada fitnahnya kehidupan dan kematian, mahya wal mamat. Kemudian wa min syarri fitnatil masih dajjal, aku berlindung daripada fitnahnya apa? Al-Masih dan Dajjal. Nah, itu 4. Jadi yang 2 ini di akhirat,
berlindung daripada fitnah akhirat, yang dua berlindung daripada fitnah dunia. Itu aja diajarkan. Itu yang diajarkan Nabi ya. Doa. Nanti ulun kirimkan melalui grup ya. Nah, dari ulama-ulama, para tafsir, para yang mensarah hadis itu ulama-ulama semua. Nah, beliau menganjurkan kepada kita untuk menghindari daripada fitnah. Solusinya gimana? Solusinya yang pertama, kita perkuat iman kita, ya. Itu solusinya. Dari ulama-ulama tafsir, Pak. Ya, kemudian yang kedua, berdasarkan Al-Quran dari ulama-ulama tafsir, kita tabayun atau tabayun, Pak, mengklarifikasi setiap permasalahan agar tidak terkena fitnah. Jadi kalau ada ini jangan langsung ditelan bulat-bulat. Ya, ditanyakan dulu, namanya klarifikasi. Kalau bahasa Arabnya tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik, wahai orang beriman, apabila telah datang seorang daripada kamu yang fasik. Fasik itu orang yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat, namanya digelari fasik. Dia datang, kata Allah, membawa berita, ya, fasik. Binaba'in fatabayyanu, maka jangan ditelan bulat-bulat berita. Tanyakan dulu. Si anu ini betul kan? Tanyakan dulu. Kalau tidak sampai ya, terkena fitnah. Ini bahaya sekarang. Pak RT ini tanyakan dulu. Mana Pak RT? Nah ini udah ada namanya sudah. Nah, fitnah nanti Pak RT. Lucu Pak RT kita ya. Nah itu dari Al-Quran hadis. Kemudian apa? Menghindarinya, jaga lisan dan jaga media sosial. Hindari gosip. Nah itu menjauhi fitnah. Kalau sekarang enggak, ada gosip di media massa, ikut campur deh, masuk di situ, ya kan? Nah, tambah jadi jadi memang ya. Jadi kalau Nabi itu cuma doa aja ya. Ini dari ulama-ulama kita pilih lingkungan yang baik agar terhindar daripada fitnah. Dekati orang soleh. Nah, insya Allah ya. Karena hadis Nabi apa? Bertemanlah dengan orang penjual minyak harum agar nanti terkena bau harum. Jauhi mereka ya dari tukang besi agar kamu tidak kena percikan besinya. Panas itu mana besi itu dari Nabi itu. Nah, temani yang alim-alim, temani Pak Haji Komar ya. Mumpung beliau masih hidup, coba kalau ada fitnah sampai habis bungol semuanya. Nah. Kemudian yang terakhir, jangan mudah terprovokasi daripada fitnah, ya. Karena fitnah itu memancing emosi. Coba lihat di media ini. Media ini Pak sudah banyak fitnahnya. Kenapa? Gara-gara saya Pak, tahu apa ya? Dibayar mahal. Salah? Bas. Tahu basar kan? Biar tahu dia. Basar itu yang bukan menyebar fitnah. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu basar Pak. Tahu basar Pak? Basar itu digaji berapa? Miliar Pak. Bukan ratusan juta, miliar. Ini basar itu Pak. Ini satu orang ini yang megang IT itu di depannya itu HP itu bisa sampai 100 Pak. Pernah lihat kan? Buka aja di YouTube. Seperti apa kan bahasa ini? Ini orang ini HP. Dia ketika dicat sebar baca sampai yang ini ya kan? Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Tahu bahasa enggak? Bahasa tahu? Sampai kalau mau jadi orang ada bahasa itu sudah.
jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau ada buzzer. Sekarang yang ramai siapa? KDR, sama KDR. Itu buzzernya banyak. Nah, habis sudah waktunya aja. Ya sudah, yang penting dia dihindarkan kita dari tapi pada ini nggak apa ya? Nggak pernah. Alhamdulillah, senang Allah. Nggak ngerti dia. Bagus menurut akunya saya. Udah persiapkan aja sudah untuk mati. Banyak berdoa. Kalau kita ini pengaruh. Pak Adi, saya trompet dia untuk akhir zaman. Jadi bersyukur dululah. Jadi dia tidak tahu kehidupan dunia yang merupakan fitnahnya luar biasa kehidupan kita. Ya. Nah, jadi bersyukur. Anak-anak ini hati-hati, jangan pegang HP ya. Jangan ya, tuntut ilmu. Betul-betul tuntut ilmu. Belum waktunya kalian untuk memegang handphone. Kalau ada bang jangan dikasih banyak bahaya namanya. Ya. Karena kehidupan sekarang yang mengerikan sekali. Itu saja bisa Bapak sampaikan dan mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah sehingga kita menjadi orang yang beruntung hidup dunia ini sampai negeri akhirat. Karena apa? Karena kehidupan ini sudah memasuki kehidupan di akhir zaman ya. Siapa yang banyak duitnya itu yang menang, itu dia menang ya. Yang tidak ada duit apa? Yang tidak ada dana, yang tidak ada mohon maaf, orang itu akan tenggelam. Ya, itulah sudah kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. Mudah-mudahan kita tidak ditipunya dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua daripada apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan jamilan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum.